hati-hati. Jangan rutinitas. Jangan pola-pola lama, tradisi lama diterus-teruskan, stop. Kita harus berhenti. 5 tahun ke depan, mohon maaf, saya udah nggak ada beban. Saya udah nggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Pemirsa, pernyataan tegas Jokowi itu disampaikan di hadapan para menteri kabinet dan ratusan kepala daerah dalam musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau Musrembangnas pada Kamis pekan lalu. Apa makna dari pernyataan presiden ini? Mungkin Bang Don dapat insight juga sebenarnya ya dari Pak Jokowi, kan sempat ada pertemuan juga ya Pak? Ya, dua minggu lalu kita bertemu. Konteks statement itu sudah dinyatakan pada waktu kita bertemu. Konteksnya pertama adalah dia akan melakukan reformasi birokrasi dan memangkas sebagian besar proses birokrasi yang begitu panjang, termasuk ada hubungannya dengan percepatan perizinan. Bagi seorang Jokowi itu melelahkan berurusan dengan birokrasi, terutama dalam perizinan selama dia 4 atau hampir 5 tahun menjadi presiden. Itu yang menghambat investasi. Itu yang dia katakan, saya sudah tidak punya beban lagi. Lalu dihubungkan, ya memang dia tidak terlalu populer di mata pegawai negeri, dan di mata birokrasi, termasuk ketika dia menjadi wali kota dulu. Tapi apapun dia akan lakukan. Yang kedua, dalam hubungan dengan kabinet. Pada waktu itu saya termasuk yang nanya, seperti apa kabinet kali berikut? Oh, isinya adalah para profesional. Para profesional itu bisa datang dari partai, bisa bukan dari partai. Kira-kira itu konteksnya, dan dia tidak merasa akan ada punya beban. Kalau pada tahun 2014 kan dibilang ya petugas partai, jadi harus mendengar ketua umum, harus apa. Tapi Jokowi kali ini mungkin dia akan dengar. Tapi pesan untuk partai adalah kalau you mau masuk, siapkan profesionalnya. Kira-kira gitulah. Jangan menjadi beban untuk Jokowi. Jadi kapan-kapannya begitu tidak disampaikan? Kapan-kapannya tidak. Setelah tanggal 22, setelah tanggal 22, atau setelah pengumuman atau setelah MK, ya, mungkin saja akan terjadi. Cuman persisnya seperti apa kan hanya Pak Jokowi yang tahu. Pernyataan yang syarat makna tapi hanya tersirat begitu ya Bang ya. Jadi kalau menafsirkan dari konteks kinerja pemerintahan akan menghadirkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis, begitu Bang? Ya bisa saja tidak populis, tapi kan untuk kebaikan Republik ke depan kan mungkin saja akan diambil tindakan itu. Yang menarik kan persiapan untuk orang-orang profesional ini. Pada waktu itu juga ditanya berapa yang bisa ditahan yang sekarang ada, kan gitu kan? Menurut saya tidak bisa dijawab, tapi ada beberapa nama yang disebut. Ada satu nama yang disebut, tapi kita nggak bisa ungkapkan di sini. Cuman bagi saya kira-kira akan jelas yang punya track record. Dan hasil kerja yang bagus karena dia lakukan itu dengan profesional. Dan tidak tergantikan. Mungkin. Tidak tergantikan begitu ya Bang? Berarti persaingan di kementerian nanti misalnya dalam menyusun kabinet baik dari sisi profesional maupun ahli dan juga dari partai politik cukup kompetitif dong nih Bang Don. Ketika partai juga nggak melulu petinggi partai akan jadi menteri gitu ya, kan. Partai politik pun juga punya kader yang profesional begitu. Ya, profesional hanya dari luar partai begitu kan. Tidak hanya yang jabatannya tinggi di partai politik otomatis akan jadi menteri gitu kan. Ya pasti didengar, partai pasti didengar. Cuman ya udah. Siapanya ini? Yang profesional. Namanya. Sesuai dengan kebutuhan roadmap saya untuk melakukan pekerjaan ini kan kira-kira begitu. Ya itu menarik begitu ya, menarik bahwa tadi dikatakan non partai mau dari non partai atau partai itu tidak menjadi kriteria utama begitu yang nanti akan. Persisnya kata Pak Jokowi. Di partai itu juga ada orang profesional. Yang penting profesional dulu. Nah, tapi berikut ini ada pernyataan dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk apa yang disebut sebagai Zaken Kabinet atau kabinet yang diisi oleh para ahli di bidangnya setelah resmi dinyatakan terpilih sebagai presiden. Kita simak pernyataannya. Pasti ya jadi presiden lagi supaya dibentuk suatu Zaken Kabinet. Kabinet yang terdiri orang-orang ahli. Boleh dari partai, tapi partai jangan mengusulkan seorang. Tapi beberapa orang ya presiden yang menentukan. Jadi presiden lebih berdaulat gitu. So, kalau tidak, kalau seperti kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya.
Iya, jadi tadi ada salah penyebutan zaken ya, maksudnya zaken kabinet zaken bukan kabinet. zaken kabinet. Itu bahasa Belanda berarti ya Bang ya? Belanda. Bahasa Belanda. Tapi usulan BPIP itu sebenarnya sebagai upaya untuk antisipasi bangsa tidak terpecah belah pasca pemilu 2019. Seperti itu. Ya saya kira ada persoalan ideologis, ada persoalan yang berkaitan dengan kinerja untuk pembangunan kan. Kan sudah Jokowi sudah menetapkan fokusnya adalah peningkatan kualitas SDM. Yang kedua infrastruktur jalan terus. Yang ketiga reformasi birokrasi. Tujuan dari ini semua adalah supaya republik ini tidak terjebak dalam middle income trap. Ya. Karena banyak negara yang gagal naik kelas karena terjebak gitu karena tidak menyiapkan hal-hal seperti itu. Kira-kira begitu. Dan hanya orang-orang profesional yang bisa menjalankan Membaca itu. Dan saya kira Jokowi sendiri sudah bisa membuktikan. Tahun 2014 itu dia ngomong, ya udah PDIP katanya berpengaruh. Mereka dapat posisi yang sebetulnya nggak ada pengaruh apa-apa. Ada Menteri Dalam Negeri, Menkumham, Menkop dan seterusnya. Sementara posisi yang lain malah lebih dikasih ke orang lain. Yang kedua coba bayangkan bagaimana mengganti Menteri Desa yang kemudian diganti oleh Menteri Eko yang kemudian kinerjanya bagus. Lalu kemudian Rini Suwandi, kurang apa PDIP menolak kehadirannya. Tapi tetap aja jalan. saja tidak terisafel gitu Tidak kan. terisafel karena kemudian mungkin hitung-hitungannya adalah soal Profesionalitas. kualitas Apakah kemudian artinya akan semakin banyak tokoh dari kalangan profesional? Apakah juga pertanyaannya kemarin juga yang mengemuka adalah satu lagi soal tokoh muda, Bang. Betul. Yang akan masuk dalam kabinet. Kira-kira realistis atau tidak? Benar nggak Kalau sih? melihat dari tren di global di dunia itu kan banyak. Jangankan menteri begitu kan, Perdana Menteri, Presiden juga banyak yang masuk dalam kategori muda. possibility itu ya Jokowi ngomong juga akan ada orang muda di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun? Di bawah 30 tahun. Kalau global itu rentangnya Tapi kita 35 tidak sampai tahu 55 loh, Bang. akan duduk di mana saja. Tapi salah satu yang disebut begini, ya misalnya Menpora. Gitu. Harus anak muda karena Menteri Pemuda dan Olahraga gitu ya Bang ya. Kalau kemudian ya isu yang sempat berkembang juga isu soal reshuffle gitu. Kira-kira dibicarakan nggak sih Bang Don dalam waktu dekat? Karena kemarin kan ada isu reshuffle yang menguat, tapi sekarang kemudian isu reshuffle-nya sempat teredam dengan isu-isu yang lain. Dalam obrolan itu Pak Jokowi hanya mengatakan ya kita lihat setelah tanggal 22. Oke, jadi semua akan ditentukan setelah tanggal 22 Mei. Setelah lebaran begitu persisnya ya. Atau setelah lebaran ya. Kita juga nggak tahu Ini persis. menduga-duga Cuman kan gitu kita ya. hanya mau Kapan sebenarnya menyampaikan apa yang waktu yang disampaikan. tepat? Cuman yang menarik adalah ketika beliau ngomong begitu di Musrenbang, itu sebetulnya sudah ada pembicaraan itu sebelumnya. Jadi itu selalu inline apa yang dikatakan di depan umum lalu kemudian dalam sebuah pertemuan yang lebih terbatas Ternyata jalan gitu. Jalan ya, sinkron. Oke. Oke, kita akan lanjutkan perbincangannya, tapi kita tinggalkan dulu tema yang ini. Kita akan bergeser ke tema berikutnya. Ini berkaitan tentunya dengan persiapan Hari Raya, gitu. Persiapan Hari Raya Yang terkait ditunggu-tunggu oleh orang, yang ya? ditunggu-tunggu dan sepertinya kado itu sudah tiba. Begitu kemarin itu ada konversi yang disampaikan atau 2 hari yang lalu persisnya kan sudah disampaikan oleh Menhub bahwa ada revisi batas atas untuk harga tiket pesawat. Nah, seperti apa memaknainya, seperti apa pengaruhnya terhadap konsumen, kita akan membahasnya lebih lanjut di segmen berikut. Tetaplah bersama kami. Sepakat bersama di satu meja tadi Pak Ketua MPR, kan juga ada Pak Wapres, ada Pak Ketua DPD, ada Pak Ketua DPR, Ketua MK juga sepakat. Kita sudah sepakat semuanya bahwa nanti pada hari Senin kita akan berbuka puasa di tempatnya Pak Ketua DPR, Pak Bambang Susatyo. Ya, kesepakatan kita itu. Ya.